Hai, kami dari kelompok Acid Main Drainage yang beranggotakan Atiyah Maudi, Sulistriani, Khadijah Adilah, dan Elia Oktaviani. Drainase asam tambang adalah hasil reaksi kimia antara air, oksigen, dan senyawa pembentuk asam sulfat seperti pirit. Larutan ini sangat berbahaya teman-teman, karena larutan ini memiliki keasaman yang tinggi serta mengandung logam berat yang tinggi. Sumber pengasaman itu bisa terjadi di daerah pertambangan, yaitu ada di daerah tambang batuan, tambang terbuka maupun tambang bawah tanah, lalu juga ada di penampungan tailing atau lumpur yang mengandung bahan tambang itu sendiri, lalu ada juga di pompaan air tanah itu. Acid Main Drainage berdampak pada sumber daya air di sekitarnya, di mana air ini akan mengalami peningkatan keasaman dan mengurangi kemampuan buffer dalam perubahan kimiawi, sehingga akan berdampak bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain yang mengonsumsinya. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Teteh Triah Bulkiah, di mana ia merupakan alumni mahasiswa ITB jurusan Rekayasa Kehutanan yang sempat meneliti tentang reklamasi daerah tambang. Apakah upaya untuk menjaga lingkungan di sekitar pertambangan agar tidak tercemar? Jadi setahu saya, kita itu ketika mau mereklamasi suatu lahan bekas tambang yang memang tanahnya sudah hanya batuan induk gitu ya, kita tentunya memang harus menutup dulu dengan tanahnya, walaupun mungkin tidak seperti awal gitu ya, dengan tanah-tanah yang sebelumnya dikeruk kita kembalikan lagi. Nah, untuk tumbuhannya sendiri kita bisa memilih tanaman pionir atau tanaman legum itu untuk di awal. Nah, itu kenapa tanaman legum dulu? Karena mereka kan merambat dan tumbuhnya sangat cepat, sehingga mengembalikan kondisi tanah yang dulunya mungkin sangat-sangat asam. Jadi ketika ditanami legum, nitrogennya bertambah, asamnya juga berkurang. Nah, setelah itu kita pilih jenis-jenis atau genus-genus yang jenis-jenis dari tanaman yang bisa menetralisir asam tambang, atau bisa juga menetralisir paling tidak metal gitu. Jadi metal, timbal, terus asam, semuanya ada tanaman-tanaman yang spesifik bisa mengurangi hal tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa tanam jenis-jenis itu setelah legum gitu. Jadi nanti terbentuklah struktur yang memang dibutuhkan waktu cukup lama, tapi juga ada yang tanaman-tanaman dengan spesies yang fast growing. Jadi tenang aja, bisa 4 tahun 5 tahun juga itu udah jadi hutan, bisa aja gitu, dengan melakukan rekayasa tadi. Jadi jenis-jenisnya harus tepat, tapi yang pertama tetap pionir dulu. Kemudian tanaman-tanaman yang bisa menetralisir itu asam, metal, timbal, mungkin belerang ataupun lain-lainnya yang sesuai dengan khas batuan induk yang dikeruk tadi. Adakah suatu cara atau treatment khusus untuk mengolah limbah cair hasil pertambangan? Untuk mengatasi air asam tambang di bahan bekas penambangan itu kita bisa memakai beberapa cara. Ada cara kimia, ada cara fisika, ada cara biologi. Nah, seperti yang kita tahu kalau secara kimia ya, karena pH dari air asam tambang ini sangat rendah, maka kita tambahkan ion-ion basa gitu. Nah, biasanya kalau di lapangan orang-orang tambang biasanya pakai kapur tohor. Secara fisika biasanya ada teman-teman lingkungan gitu ya, teman-teman saya yang menggunakan sistem sedimen pond. Nah, sedangkan kalau saya karena dari Hayati Kehutanan, jadi sedimen pond itu direkayasa bagaimana supaya agen-agen hayatinya dapat gitu, muncul di situ. Nah, jadi secara biologi kita mengadopsi sistem sedimen pond tapi dengan tanaman-tanaman. Jadi kita banyak menggunakan tanaman-tanaman di sana, tapi sistemnya sama, tujuannya sama seperti sedimen pond. Cuman tanaman-tanaman yang digunakan itu ada rumput tifa, ada purun kalau teman-teman tahu. Nah, jadi nanti di awal rumput tifa dan purun ini bisa berkembang biak walaupun dalam keadaan tanah atau yang berair masam gitu. Nah, mereka itu memproduksi bakteri yang purun ataupun rumput tifa. Nah, bakteri ini dapat mereduksi sulfat, ion-ion sulfat yang
ada di dalam air itu dapat direduksi oleh si bakteri yang dimiliki atau yang dihasilkan dari rumput-rumput tadi. Nah, jadi sulfat itu jadi sulfida. Nah, karena ion-ion sulfatnya yang penyebab kemasaman itu gitu ya, yang di air berkurang, kemungkinan besar peluang untuk dia menjadi netral itu sangat besar. Tapi nggak hanya rumput nipa atau purun yang bisa dipakai, tanaman-tanaman besar pun bisa gitu, tanaman-tanaman yang tingkatnya bisa sampai pohon itu bisa. Walaupun itu tanaman yang sepertinya akan lama gitu ya tumbuhnya, tapi banyak tanaman-tanaman jika dalam habitat tertentu dia fast growing. Untuk membuat sebuah hutan, reklamasi hutan di lahan yang bekas tambang dengan keadaan air yang sangat masam itu bisa saja, dan tidak ada kata tidak mungkin karena banyak juga jenis-jenis di Indonesia yang cocok di habitat tertentu. Adakah suatu treatment khusus untuk mengolah limbah hasil ekstraksi tambang? Sebenarnya kalau perlakuan khusus seperti landfill atau semacamnya, sebenarnya dari aturan nomor berapa yang saya lupa, landfill itu udah nggak boleh ya, tidak dianjurkan lah. Kalaupun memang harus di landfill, ditimbun gitu ya, karena landfill itu kemungkinan besar senyawa-senyawa berbahaya yang ditimbun di tanah, pertama itu sangat lama terurai, dan yang kedua itu semakin lama semakin menumpuk, tidak akan hilang gitu, karena berkurangnya zat berbahayanya itu beberapa ratus tahun kemudian, bisa berjuta-juta tahun kemudian. Yang paling bagus itu untuk penanganan limbah hasil tambang itu kita pakai sistem zero waste ya. Jadi ketika limbah dalam satu industri dihasilkan, nah limbah ini belum tentu menjadi limbah oleh industri lain. Jadi misal ada 3 industri, 1, 2, 3. Menurut industri ini aluminium atau alumina adalah sisa, berarti menurut si industri ini adalah limbah. Tapi menurut industri ini aluminium ini bisa menjadi bahan untuk ekstraksi skandium, jadi bisa menjadi bahan primer sebenarnya gitu. Nah, itu dijadikan bahan oleh industri yang kedua. Nah, dari hasil ini misal masih ada sisa aluminanya masih menjadi limbah gitu. Nah, ternyata itu juga bisa dibuat bahan batako misalnya, atau bahan konstruksi atau bahan baja oleh industri lain. Dan kalaupun tidak bisa menjadi bahan, misalnya untuk industri tembaga tidak bisa menjadi bahan bagi industri lain, maka masukkanlah dulu ke peleburan. Namanya ada PT smelting yang khusus smelter, khusus untuk peleburannya. Setelah dileburkan itu bisa jadi apa saja, bisa jadi bahan untuk konstruksi, bisa jadi bahan untuk pembuatan batako dengan kekuatan yang cukup baik. Jadi sekarang landfill kalau bisa ditinggalkan. Jadi semua sisa dari hasil tambang atau limbah hasil ekstraksi, baik itu secara kimia, fisika atau biologi. Kalau kimia mungkin ditambahkan materi-materi kimia, bagaimana itu supaya bereaksi menjadi sesuatu hal yang berguna gitu ya. Misalnya emas kita tambahkan dengan air raksa, atau merkuri gitu ya, ditambahkan dengan apa, jadilah bahan yang lain. Begitupun secara fisika dan biologi. Kalau secara biologi mungkin seperti yang tadi saya sebutkan, kita netralisir dulu logam-logam apanya gitu, nanti yang tertinggal apanya, baru itu bisa digunakan. Jadi semuanya berkesinambungan dan ramah lingkungan, tidak ada yang ditimbun karena itu semakin menumpuk, dan tidak ada yang jadi dibuang akhirnya gitu. Jadi zero waste lah. Jadi untuk treatment khusus untuk ekstraksi banyak caranya, fisika, kimia dan biologi itu banyak sekali. Terutama untuk yang tidak bisa secara kimia dan biologi, masukkan ke perusahaan peleburan atau ke PT smelting secara fisika. Nah, kalau udah dilebur, kita bisa menggunakan itu sebagai apapun, bahan apapun. Banyak kok pertambangan yang sudah melakukan itu. Mau itu Antam, Adaro, itu banyak yang udah menerapkan hal itu gitu. Jadi landfill kalau bisa dijauhi. Walaupun itu boleh menjadi pilihan yang terakhir.
Terima kasih kepada Teh Triah atas waktunya telah mau diwawancari oleh kami dan atas ilmunya yang bermanfaat. Kalau begitu kelompok kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.